Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Suryani. Di sini saya akan menjelaskan karangan skripsi yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen Terhadap Prestasi Belajar IPA pada Siswa Kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga. Nah, adapun latar belakang pada skripsi tersebut adalah pembelajaran IPA yang berlangsung pada SD Negeri 3 Purbalingga. Pada umumnya, guru menggunakan metode ceramah yang hanya berpusat pada guru. Pembelajaran bersifat tekstual dengan buku sebagai pembelajaran yang utama dan kurang optimal penggunaan sumber belajar maupun media pembelajarannya. Nah, pada pembelajaran metode mempunyai andil yang besar dalam proses pembelajaran. Metode eksperimen merupakan metode yang diterapkan dalam pembelajaran IPA. Dengan menggunakan metode eksperimen akan lebih efektif karena disertai dengan percobaan-percobaan atau menemukan hasil dari pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, dilihat dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Kelas 4 SD SDN Negeri 3 Purbalingga. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran IPA pada SDN 3 Purbalingga hanya bersifat berpusat pada guru. Yang kedua, siswa pada pembelajaran IPA masih pasif sebagai penerima informasi. Yang ketiga, penggunaan metode inquiry kelompok belum maksimal digunakan oleh guru. Yang keempat, guru kelas menggunakan berbagai metode pembelajaran yang tidak monoton, namun belum terlaksana dengan maksimal. Yang kelima, prestasi di SDN 3 Purbalingga masih rendah akibat kurang memahami materi. Selanjutnya, ada pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti hanya dibatasi dengan bagaimana pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 3 Purbalingga. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SDN Negeri 3 Purbalingga. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap prestasi belajar IPA siswa kelas 4 SDN Negeri 3 Purbalingga. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, bagi siswa, dapat mempermudah siswa dalam belajar IPA dengan menggunakan metode eksperimen. Yang kedua, bagi guru, menambah pengetahuan guru mengenai metode tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehingga guru dapat memperoleh pengalaman langsung melalui metode eksperimen. Yang ketiga, bagi sekolah, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan kajian penelitian. Yang keempat, bagi peneliti, mendapatkan pengalaman menerapkan prestasi belajar IPA di SD. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama, metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode mengajar yang melibatkan aktif peserta didik untuk mengalami, dan membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan tersebut. Yang kedua, prestasi belajar IPA. Hasil belajar IPA berupa skor ataupun nilai setelah mengerjakan tes mata pelajaran IPA, materi tentang daur hidup makhluk hidup dan wujud benda pada semester ganjil. Selanjutnya memasuki kajian pustaka. Yang pertama, pengertian metode eksperimen.
Menurut Mulyani Sumantri, diartikan sebagai cara belajar mengajar yang melibat aktifkan peserta didik dengan mengalami dan membuktikan sendiri pembelajaran dan hasil pembelajaran pada mata pelajaran IPA. Adapun kelebihan dari penggunaan metode eksperimen ini adalah yang pertama, membuat siswa percaya diri atas kebenaran dan kesimpulan. Yang kedua, dapat mengembangkan sikap studi eksploratif. Yang ketiga, metode ini didukung oleh asas-asas didaktik modern. Dan selanjutnya, kekurangan yang terdapat pada metode eksperimen ini. Yang pertama, lebih sesuai dalam bidang-bidang sains. Yang kedua, memerlukan fasilitas dan peralatan. Yang ketiga, menuntut ketelitian. Yang keempat, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil. Nah, selanjutnya, hakikat ilmu pengetahuan alam. Menurut James Conant, mendefinisikan sebagai suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan satu sama lain dan yang tumbuh dieksperimentasikan lebih lanjut. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor jasmani, faktor psikologis, faktor intelektif, dan faktor non-intelektif. Yang kedua ada faktor eksternal, faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan spiritual. Dan selanjutnya karakteristik peserta didik pada sekolah dasar. Yang pertama, anak pada kelas rendah, yaitu adanya korelasi positif, yaitu kesehatan, pertumbuhan, dan prestasi sekolah, mematuhi peraturan tradisional, suka membandingkan dirinya dengan anak yang lain. Yang kedua, anak kelas tinggi, adanya minat terhadap kehidupan praktis, amat realistik, membutuhkan guru atau orang dewasa dan gemar membentuk kelompok yang sebaya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah metode mempunyai andil yang cukup besar dalam proses pembelajaran. Salah satu metode yang dikembangkan adalah metode eksperimen, yakni metode yang diterapkan dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di SDN Negeri 3 Purbalinggalor. Yang kedua, waktu pada semester ganjil bulan November tahun 2013-2014. B. Populasi penelitian, yaitu seluruh siswa kelas 4 SDN Negeri 3 Purbalinggalor yang terdiri dari 2 kelas dengan jumlah siswa 30 siswa. Yang C. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas dan variabel terkait. Yang D. Teknik pengumpulan data, ada menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. Yang E. Teknik analisis data, yaitu pengujian normalitas dan homogenitas antara subjek pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji homogenitas, yang ketiga ada uji hipotesis.